Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Ayo, siapa yang kemarin nungguin video terbaru? Ternyata nggak ada video ya kemarin ya. Iya, kemarin aku tuh nggak bikin video ya. Soalnya kayak seharian itu kayak masih pusing, tiba-tiba aku pusing lagi gitu kan, karena masih flu kan, PMS juga, terus ada something yang bikin ngeselin, jadinya bad day deh. Bingung juga ya, kadang kenapa masih kurang sehat, kadang cuacanya kan juga lagi nggak enak ya, hujan tiba-tiba enggak, tiba-tiba hujan lagi. Apalagi jiwa-jiwa kayak aku gitu yang sensitif banget kan, suka terkoneksi gitu kan ya, kalau bumi kenapa-napa gitu kan, ada gempa, banjir gitu. Gak usah deh kalau ada gempa, ada banjir, kadang sebelum ada kejadian-kejadian kayak gitu aja kan biasanya udah dapet tanda-tanda kan, kayak udah tahu, jadi gak baik-baik aja juga keadaannya. Terus salah satu keluarga aku tuh masih yang suka sakit ya, jadi ketularan. Jadi gimana mau sehat kalau yang satu rumah ada yang sakit, nanti ketularan lagi. Gitu deh. Ya, semoga kalian sehat-sehat terus ya. Thank you masih suka dengerin intermezzo aku yang penting gak penting ini. Dan sorry kalau masih batuk-batuk terus ya. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah yang sedih setelah menjauh dari kamu. Yang sedih setelah menjauh, atau yang sedih ketika menjauh. Pokoknya gitu deh keadaannya ya. Mungkin ini isinya tentang karakter, personality, fisik, bisa juga energi seseorang atau seperti apa hubungan kamu sama dia ya. Nanti kalian cek aja deskripsinya, nanti kalian kira-kira siapa itu orangnya ya. Mungkin ini gak resonate buat semua orang, mungkin bisa jadi resonate-nya beberapa hal aja, karena menarik energi banyak orang. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini, nanti dicek price listnya. Oke? Thank you. Kita langsung mulai aja ya. Yang sedih setelah menjauh. Dia orangnya tertutup ya, agak-agak misterius gitu. Tapi bisa juga kamu sama dia ini hubungannya rahasia. Entah rahasia kalian nggak tahu, kalian nggak mau orang banyak yang tahu tentang hubungan kalian, atau memang kalian ya hubungan terlarang, atau memang sebuah hubungan yang ditutup-tutupi gitu ya. Bisa jadi ya hubungan tersembunyi karena mungkin salah satu dari kalian udah punya pasangan, bisa juga. Tapi ada juga yang memang ini kayak hubungan third party ya, salah satu udah punya pasangan tapi masih mau juga sama seseorang. Mungkin dia juga orangnya agak tertutup ya. Adalah beberapa dari mereka tuh yang introvert. Dia orangnya mungkin gampang berubah-ubah ya. Atau sekarang mungkin sikapnya juga udah berubah sama kamu. Atau waktu setelah kalian menjauh atau berpisah gitu ya. Setelah misalnya kalian menjauh itu karena hubungannya selesai, atau memang dia yang pergi gitu aja. Nah, dia jadi berubah tuh ya. Ada yang memang sikapnya sebelum kalian menjauh itu udah berubah, atau memang ya dia berubah setelah kalian menjauh gitu. Berubahnya tuh gimana? Ya gak komunikasi lagi, saling blok-blokan, ada juga.
sikapnya juga agak dingin ke kamu. Sekarang mungkin kalian sikapnya juga udah sama-sama dingin. Ada yang egonya tinggi, ada yang saling egois satu sama lain, udah menjauh nih, terus kayak nggak mau gitu salah satu kontak-kontakan atau berhubungan lagi. Ada yang memang ngerasa kayak udah nggak butuh, ada yang memang ngerasa kayak ngapain gue hubungin dia lagi. Mungkin kalian atau salah satu dari kalian tuh ketergantungan, ya, ketergantungan satu sama lain. Mungkin bisa kamu yang bergantung sama dia atau dia yang bergantung sama kamu. Nggak harus bergantung secara materi gitu, enggak. Ada yang memang ngerasa kayak udah kecanduan aja gitu, ketergantungan, nggak bisa jauh, susah lepas gitu ya maksudnya ketergantungan tuh. Atau memang saling bergantung. Kalian tuh kayak ada di suatu kondisi di mana ada sesuatu yang nggak bisa diubah di dalam hubungan kalian. Kondisi. Sesuatu yang nggak bisa diubah tuh apa? Contohnya ya kalian beda keyakinan. Itu kan nggak bisa diubah kan kondisinya. Sulit lah diubah ya, bukan nggak bisa diubah, tapi sulit buat diubah. Dan kalian tuh harus mengikuti aturan keluarga kalian mungkin. Ada yang kayak gitu juga di sini. Kayak kalian harus mengikuti aturan seseorang yang mungkin mempunyai power di salah satu orang terdekat kalian, misalnya keluarga ya. Hubungan kalian tuh sebenarnya bagus ya, kayaknya baik. Mungkin dia ngerasa beruntung punya hubungan sama kamu, dan kamu juga merasa mungkin beruntung bisa deket atau punya hubungan sama dia. Hubungannya memang agak meragukan, atau salah satu dari kalian tuh memang masih yang ragu-ragu dalam menjalani hubungan, atau memang ragu-ragu. Kamu misalnya ragu sama dia, dia mungkin ragu juga sama kamu. Kalian juga mungkin ada perbedaan di sini, ya. Perbedaan-perbedaan itu kadang yang bikin kalian tuh kayak jadi ragu dan menjauh. Ada yang memang orangnya ini cerdas atau pintar kali ya dia nih. Agak intelektual gitu, pintar. Mungkin dia suka atau senang hal-hal yang soal akademik, kayak belajar gitu ya. Belajar apapun sih mungkin dia suka. Makanya dia tuh kayak pengetahuannya luas atau pintar, cerdas. Dia orang mungkin yang agak fokus gitu ya ke hal-hal yang berbau finansial atau karir. Orangnya agak gampang baper ya, sedikit sensitif orangnya. Dia tipe orang-orang yang mau nunggu gitu ya. Nunggu apa nih ya, nggak tahu juga aku ya. Kalian itu udah terikat satu sama lain, kayak susah lepas ya. Susah lepas karena perasaan kalian masing-masing. Memang kalian saling cinta, bisa juga. Ada juga yang memang ya mungkin terikat karena twin flame atau soulmate ya, atau karmic juga. Karena aku lihat di sini keterikatannya itu sebenarnya nggak bagus-bagus banget gitu, agak toksik, agak negatif, agak hubungan-hubungan yang emosional banget gitu, yang suka bikin emosi ya. Tapi kalian dekat banget, dekat karena memang kalian saling cinta, ada perasaan, kalian saling terikat, kalian memang punya hasrat satu sama lain ya. Mungkin juga ada sex attraction di antara kalian gitu ya, sexual attraction di antara kalian. Kalian punya hasrat masing-masing sebenarnya. Dan itu sebenarnya yang bikin kalian tuh bersemangat sih dalam menjalani hubungan ya. Ada memang salah satu dari kalian yang udah berkeluarga mungkin, atau sudah menikah. Ada yang udah punya anak juga ya. Dia orangnya menyenangkan sih sebenarnya. Happy terus kadang. Ada juga yang happy terus gitu. Bawaannya ya menyenangkan, happy. Atau memang orangnya tuh tipe-tipe yang mau menyenangkan orang, atau suka menyenangkan kamu ya. Atau kalian kalau deket tuh happy, atau orang kalau deket dia tuh happy, seneng.
Kalau misalnya kamu sama dia ada masalah, dia tuh yang langsung gerak cepet gitu loh, mau beres-beres cepet-cepet masalahnya, mau cepet-cepet beres masalahnya. Nah gitu ya. Pas kamu dekat sama dia, kalian tuh dua-duanya saling fokus satu sama lain. Kalian jadi cuek sama siapapun yang mau mendekat ke kalian. Ya. Kalian jadi cuek sama siapa aja. Kayak dunia milik berdua gitu, ya. Akunya cuma numpang. Pasti ya, aku selalu numpang. Asal jangan numpang di hubungan orang lain ya. Mau numpang di mana aku ya? Bingung. Tapi lebih banyak dia kayaknya yang suka ini mau gitu ya, solving problem kalau kalian ada masalah. Dia sebenarnya tuh tipe-tipe yang menyenangkan, manja gitu ya, tipe-tipe feminin gitu. Feminin yang banyak maunya tapi ya, banyak maunya atau banyak goalsnya, punya banyak keinginan orangnya. Nggak tahu ya fokus atau enggak tuh, banyak doang ya dikerjain, nggak taunya. Hubungan kalian tuh banyak ininya, banyak yang dikorbanin, banyak yang diperjuangin ya, banyak diperjuangin, banyak dikorbanin tuh apa ya, korban perasaan ya, nggak gitu maksudnya. Jadi tuh kayak ya kalian tuh menganggap ketika kalian menjalani hubungan ini banyak banget kamu harus ngorbanin ini, harus korbanin itu. Ada juga yang merasa kayak banyak yang ini keluar materi ya. Banyak di sini yang lebih dominan itu feminin ya. Femininnya lebih dominan, mungkin mau ngatur-ngatur. Atau siapa tahu yang maskulinnya pasif ya. Jadi ya si feminin inilah yang ngatur ini, ngatur itu. Dia orangnya agak temperamen, emosional. Tapi mungkin ya kamu yang bisa kayak meredam emosinya. Kalau dia lagi emosi tuh kamu yang kayak baik-baikin, atau kamu coba buat tenangin dia supaya dia lebih kalem gitu ya. Mungkin salah satu dari keluarga dia udah ada yang meninggal kali ya, udah nggak ada kayaknya. Dia suka merindukan sosok itu, atau dia tuh kayak apa ya, kalau misalnya lagi ada masalah dia suka kayak cerita mungkin ke sosok yang nggak ada itu, anggota keluarganya, atau dia kayak merindukan lah, kayak merindukan, atau dia suka merindukan sosok itu gitu. Dia tipe orangnya tuh suka bersosialisasi, suka nongkrong, hangout gitu sama teman-temannya ya. Mungkin orangnya juga cukup kepo, atau mungkin dia memang suka kepoin hubungan kamu sama teman-teman kamu gitu, siapa aja ya. Kamu misalnya deket sama siapa aja teman kamu nih, dia suka stalking mungkin sosmed teman-teman kamu gitu, mau cari kabarnya kamu. Ada juga yang kayak gitu ya, cuma sedikit sih. Ada yang sifatnya ini orangnya boros, tapi ada juga yang pintar menyimpan uang. Dia berjiwa bebas, mungkin gak suka diatur, suka kebebasan. Iya, dia suka kebebasan mungkin. Kamu ngerasa kayak waktu kamu punya hubungan sama dia atau deket sama dia tuh, dia effortnya tuh cuma sedikit dalam hubungan kayaknya. Kayak dia nggak banyak usahanya. Walaupun kalian sama-sama kerja sama nih dalam menjaga hubungannya ya. Dia tipe-tipe yang suka menenangkan diri. Banyak yang dia pikirin. Orangnya mungkin pemikir. Apa aja dia pikirin ya. Orangnya suka galau juga ya. Mungkin dia punya best friend 2 atau 3 orang. Ada juga yang best friendnya ini kayak lawan jenis ya. Misalnya dia cewek, tapi best friendnya itu cowok. Misalnya dia cowok, tapi best friendnya itu cewek, kayak gitu. Dia punya best friend yang kayak gitu ya. Friendzone gak tuh? Ya, kamu curiga dia friendzone, jangan-jangan. Ada sih yang ini. Karena saking dekatnya dia sama sahabatnya itu ya, yang lawan jenis. Hubungan kamu tuh sama dia banyak mengalami ups and downs ya. Maju mundur, naik turun, kayak gitu. Sebenarnya kamu sama dia kayaknya sama-sama orangnya misterius ya, agak-agak tertutup gitu orangnya.
misterius, tertutup, dan kalian mungkin menyimpan banyak harapan buat hubungan kalian. Ada yang di dalam hubungan third party di sini, ya. Ada yang merasa di dalam hubungan third party gak bener-bener nyaman, gak bener-bener happy jadinya karena keadaan situasi third party-nya. Dia ngerasa kayak ada yang kesel gitu, ada di situasi seperti itu, ya. Hubungan kalian juga memang ada yang kayak masih belum serius, masih yang have fun gitu ya kondisi hubungannya. Tapi mungkin bisa jadi waktu ada yang mungkin PDKT ya, PDKT terus dia dekat sama beberapa orang juga. Atau bisa juga walaupun kalian punya hubungan ya, dia mungkin ya tipe-tipe yang dekat sama siapa aja atau gampang dekat sama siapa aja. Sebenarnya hubungan kalian tuh membawa pencerahan, atau mungkin hubungannya juga positif, bagus. Dia orangnya nggak gampang ngejudge. Dia orangnya mungkin ini ya, auranya positif. Ada yang auranya positif. Ini kayaknya aku ngerasa orangnya lebih dari satu orang deh. Soalnya ada yang berlawanan. Ada yang auranya positif, baik. Hubungan kalian mungkin juga positif atau membawa cahaya, pencerahan. Ada juga yang mungkin dendam sama kamu, menyimpan marah, dendam, benci, sebel juga ada sama kamu. Rasanya tuh kayak I wanna kill you gitu ya. Dia kayak pengen nge-kill kamu gitu. Kayak marah, ada suatu kemarahan yang dia pendam sama kamu. Ada yang ngerasa setelah menjauh sama kamu, dia ngerasa kayak dapat karma. Ada inilah hal-hal yang dia lewati gitu ya, mungkin kesusahan, kesedihan, dan dia merasa ini mungkin karma gitu ya, karena dia mungkin pernah bikin kamu sedih atau pernah menyakiti kamu. Pokoknya dia ngerasa ada sebuah karma, dan itu mungkin yang disebabkan karena kamu gitu, karena dia pernah bikin kamu sedih ya. Kalau dia lagi emosi, dia bisa yang semarah itu, tapi kalau dia lagi emosi, dia bisa yang kayak memendam emosinya juga gitu ya, memendam kemarahannya. Mungkin dia tipe-tipe yang sibuk ya, banyak kerjaan, banyak tugasnya, orangnya banyak yang dia kerjain, tapi dia kalau ngelakuin sesuatu tuh totalitas, serius. Saking seriusnya tuh bisa yang kayak dia ngerjain apa-apa sendiri atau nggak ada gitu yang bisa ganggu dia. Jiwa-jiwanya tuh suka menolong orang ya, suka menolong atau bantu orang. Ada memang mungkin kalian hubungannya LDR ya, berjauhan. Ada yang hubungannya kayak ada penghalang juga ya. Dia suka mikirin kamu. Ada juga yang kalau lagi mikirin tuh kayak masih kesel, masih sebel. Dia ini tahu banget tentang kamu dan kamu tahu banget tentang dia. Apapun, kayak dia tuh tahu kunci-kunciannya kamu gitu, atau rahasia yang semua orang nggak tahu tapi dia tahu. Orang kamu dekat banget sih sama dia pasti tahu lah, ya sih. Kalian pernah berbagi rahasia mungkin. Hubungan kamu sama dia tuh hubungan yang memang rentan putus ya, rentan putus, rentan yang tiba-tiba selesai gitu ya. Pokoknya hubungannya rentan ini, rentan kalau misalnya ini ya kayak jalanan gitu ya, rentan kecelakaan gitu. Jadi rentan sesuatu hal yang buruk tuh terjadi. Nah, apa tuh? Ya gitulah. Pokoknya hubungannya bukan hubungannya secure, bukan hubungannya aman, ya. Rentan tiba-tiba putus, rentan tiba-tiba berantakan, menjauh, ada masalah. Mungkin kalian juga tahu kalau misalnya hubungan kalian tuh ada perbedaan atau ada masalah atau ada penghalang. Jadi kan ya hal-hal itu bisa aja tiba-tiba kayak yaudah kita selesai aja, yaudah kita udahan aja gitu ya. Kalau dia maskulin, dia tuh jiwa-jiwa yang punya karisma ya, kayak berkarismatik gitu, cool atau sok cool nih ya. Nggak terlalu banyak ngomong sih, kayak kayak pendiam gitu orangnya ya. Ngomongnya yang penting-penting aja, atau kalau diajak ngomong tuh kayak senyum biasa ya.
Jiwanya itu strong, mungkin kuat juga, bukan tipe-tipe yang lemah. Ada yang memang tipenya ini orangnya terbuka sama kamu. Kan kalian apa aja tahu ya, pasti terbuka deh tuh. Bener gak? Dan mungkin kamu atau dia pernah menyakiti. Bisa dia yang menyakiti kamu atau kamu yang menyakiti dia ya. Ada yang sakit hati setelah selesai atau pisah. Ada yang sakit hati ya sebelum pisah itu. Terus jadinya ya kalian pisah. Mungkin waktu itu kamu baru deket sama dia. Terus mungkin selesai. Atau menjauh. Ada juga yang baru punya hubungannya sebentar terus menjauh. Ada juga yang misalnya kalian baru kenal atau baru deket, langsung gitu intens dan punya hubungan. Yang banyak sih yang hubungannya baru ya, terus kayak kalian menjauh. Entah apapun alasannya, ada juga yang ghosting. Pernah ada di momen kayak dia itu harus memilih, ya. Bukan berarti kamu itu sebuah pilihan juga. Jadi kayak dia harus memilih di antara kamu atau hal lain, di antara kamu atau keluarganya, di antara kamu atau seseorang juga mungkin. Karena yang ada yang memang udah dealing sama orang lain juga gitu. Terus dia dekat sama kamu. Ada yang memang ya setelah dia sama kamu, dia dekat sama orang lain juga gitu. Jadi dia kayak menimbang-nimbang gitu, mempertimbangkan. Tapi dia mengakui kalau itu tuh suatu keputusan yang berat buat dipilih, ya, pilihan tapi berat, tetap aja pilihannya, tetap aja sakit ya. Aku hanya sebuah pilihan gitu ya. Dia orangnya ini suka menyendiri, suka merenung ya, suka aja gitu sendirian gitu. Lihat aja tuh, dia suka yang kayak menyendiri, merenung. Mungkin dia juga membatasi diri dari siapapun. Tipe-tipe orang yang ini loh, suka memberikan batasan ke setiap orang. Atau memang dia orangnya suka membatasi diri, tipe yang introvert gitu. Atau memang kamu saat ini ada batasan sama dia. Ya kan menjauh nih, mungkin dia membatasi diri atau kamu membatasi diri gitu, kalian. Membatasi komunikasi juga. Ada yang saling blok-blokan, ada yang gak blok-blokan tapi gak komunikasi, ya. Ada yang udah di-delete juga loh kontaknya, aku ngerasanya nih. Iya. Ada yang memang kalian blok-blokan karena ada yang menjaga perasaan pasangannya, ada juga. Atau memang ada yang saling blok-blokan karena pasangannya yang gak suka, gitu ya. Kamu di-blok misalnya dari sosial medianya dia. Dia pernah ada di momen dia itu bingung tentang hubungannya sama kamu, seakan gak bisa berbuat apa-apa. Kayak mentok gitu ya, kayak maju salah, mundur salah, kayak dia benar-benar udah nggak bisa gerak atau mati di tempat gitu rasanya. Benar-benar bingung sama hubungan kamu sama dia. Itu dia rasain pas pernah punya hubungan sama kamu, atau dia ngerasain juga sekarang nih setelah menjauh ya. Yes, ini zodiaknya bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Salah satu dari zodiak ini ada zodiak Leo, Capricorn, Libra, Sagittarius, Taurus, Scorpio, Aries. Salah satu hurufnya di antara nama kamu atau nama dia ada huruf B, G, C, V, R, F, J, U, D, A, P, O, W, N ya. Itu ya aja ya gengs. Sorry kalau tuh aku batuk-batuk terus. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!